Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Julius Ebranta, untuk menyelesaikan tugas ekonomi for business. Yang pada saat ini saya akan membahas tentang pengembangan potensi ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, provinsi tempat saya tinggal pada saat ini. Sebelum kita lanjut kepada faktor-faktor ekonomi, kita harus tahu dulu tentang latar belakangnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang akses geografis. Aspek geografis itu berbicara tentang bagaimana kondisi kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau, di mana pada wilayah barat berbatasan dengan Pulau Sumatera, Riau, Jambi, Singapura, timur ada pada Pulau Kalimantan, Malaysia Timur, Selat Karimata, kemudian bagian utara itu berbatasan dengan Laut Natuna Utara, Laut Natuna, Kamboja, Vietnam, kemudian pada selatan itu berbatasan dengan Selat Berhala dan Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya untuk bab 1 itu latar belakang itu terisi dengan aspek ekonomi. Yang pertama ada kawasan industri Batam, yang kedua itu ada pariwisata bahari, yang ketiga ada pariwisata budaya di mana pariwisata budaya ini berbicara tentang bagaimana Kepulauan Riau itu mendemonstrasikan atau mempertunjukkan budaya yang ada. Salah satunya itu budaya Melayu, sebagai contoh adalah Masjid Agung bekas Kesultanan Johor Riau. Kemudian ada perdagangan bebas, salah satunya ada di Batam. Yang kemudian ada perdagangan antar pulau, ini juga bukan berbicara tentang regional, namun juga berbicara juga secara nasional dan internasional, itu ekspor dan impor. Selanjutnya ada perikanan tangkap dan budidaya ikan, di mana kita tahu bahwa 96% Kepulauan Riau itu wilayahnya ada pada wilayah perairan, kemudian 4% ada berada pada wilayah daratan. Selanjutnya kita bahas tentang aspek sosial budaya. Yang pertama sudah saya jelaskan bahwa masyarakat Melayu merupakan mayoritas yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Selanjutnya agama, adat istiadat, dan kulturalisme menandakan bahwa banyak sekali masyarakat atau uh, alur perpindahan masyarakat atau sumber daya manusia itu yang berada di Pulau Batam. Selanjutnya itu ada aspek demografis, berbicara tentang penduduk, bagaimana jumlahnya, uh, mobilitasnya, percepatan pertumbuhannya. Itu pada bagian pertama ada di Kabupaten Karimun, dan yang paling tinggi itu ada di Kota Batam, yaitu berada pada angka 1.256.600 jiwa. Ini pada tahun 2023. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya jumlah penduduk di Kota Batam. Yang pertama itu adalah lingkungan pekerjaan dan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya berbicara tentang aspek politik dan pemerintahan. Pada saat ini itu dipimpin oleh seorang gubernur dan seorang wakil gubernur yang bernama Bapak Haji Ansar Ahmad sebagai gubernur, dan wakil gubernur Ibu Haji Marlin. Selanjutnya kita bahas tentang aspek lingkungan, bagaimana tentang keanekaragaman hayati. Yang kedua tentang sumber daya perairan, di mana kita tahu sudah saya jelaskan tadi bahwa 96% wilayah perairan ada di Kepulauan Riau dan 4% merupakan wilayah daratan. Kemudian ada tiga itu pariwisata alam seperti wisata bahari, wisata maritim, dan lain sebagainya. Bab kedua kita akan bahas tentang kondisi makroekonomi, yaitu tentang struktur ekonomi, di mana 5 sektor manufaktur, konstruksi, penambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 5 pilar utama perekonomian di Kepulauan Riau selama 5 tahun terakhir, dimulai pada tahun 2019 sampai 2023. Data ini saya ambil daripada BPS tentang PDRP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Kepulauan Riau pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Salah satunya tadi ada di 5 pilar perekonomian Kepulauan Riau, di mana mencapai pada angka 200,04 triliun rupiah, di mana terjadi peningkatan 9,88 triliun rupiah. Ini di mana pada tahun sebelumnya berada pada angka 190,16 triliun rupiah. Lalu pada bab kedua itu juga dibahas neraca perdagangan, di mana pada tahun 2023 neraca perdagangan Provinsi Kepulauan Riau itu mengalami surplus atau nilai ekspor yang lebih besar daripada nilai impor, yang menyebabkan adanya aliran devisa yang masuk melalui kegiatan ekspor Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya itu berbicara tentang incremental capital output ratio atau ICOR, yang merupakan jumlah perbandingan antara kapital modal atau investasi dengan output. Pada tabel menunjukkan bahwa IACOR Kepulauan Riau berada pada kisaran negatif 10,09 hingga 12,02 dari tahun 2019 hingga 2023. ICOR kemudian meningkat menjadi 8,77 pada tahun 2019, kemudian negatif 10,09 pada tahun 2020, 12,02 pada tahun 2021, kemudian 0,15 pada tahun 2022, dan 8,27 pada tahun 2023. Selanjutnya itu membahas tentang tingkat pengangguran, yang merupakan salah satu
faktor atau aspek yang ada di makroekonomi, yaitu jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 sebanyak 1.093.686 orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,80%, yang mana pada tingkat pengangguran terbuka ini itu turun 1,43%. Kemudian bab ketiga itu ada sektor ekonomi perspektif atau sektor ekonomi yang mungkin bisa semakin berkembang pesat dan mempengaruhi perekonomian di Kepulauan Riau. Yang pertama ada penangkapan dan budidaya ikan, kedua ada pariwisata, ketiga ada industri maritim. Selanjutnya itu ada di bidang manufaktur, kemudian ada juga di bidang industri maritim yang tadi seperti yang sudah dijelaskan, kemudian ekonomi kreatif, dan ada juga ekonomi digital. Selanjutnya itu bab 4 usulan kebijakan yang perlu dilakukan supaya apa? Supaya faktor-faktor ekonomi yang ada di Kepulauan Riau tadi itu semakin meningkat, dan salah satunya itu ada di faktor ekonomi prospektif. Yang pertama itu penguatan infrastruktur pendukung perikanan, di mana kita tahu bahwa salah satu sektor ekonomi prospektif itu adalah penangkapan dan budidaya ikan. Yang pertama kebijakan yang bisa dilakukan itu pengadaan pelabuhan perikanan modern yang akan memudahkan mobilitas nelayan, bagaimana caranya untuk melakukan loading ikan yang hasil tangkapan. Kemudian ada juga fasilitas pengolahan ikan, jaringan distribusi, serta cold storage, tempat penyimpanan ikan supaya menjaga kualitas ikan hasil tangkapan. Selanjutnya itu adalah pengembangan budaya ikan berbasis teknologi. Yang pertama itu penerapan teknologi modern pada proses budidaya ikan, kemudian diversifikasi komoditas atau pemilihan benih-benih atau jenis-jenis ikan yang lain, kemudian pembenihan di mana penyediaan benih unggul yang akan menghasilkan ikan budidaya yang berkualitas serta dapat bersaing di sencah global. Kemudian ada meningkatkan sumber daya manusia. Penerapan teknologi perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, kebijakan pertama itu penyediaan akses pendidikan dan pengadaan pelatihan untuk para nelayan kecil, kemudian kemitraan dengan perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha dan pengolahan. Yang pertama itu ada pemberian modal usaha kepada masyarakat atau UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian yang kedua ada pendampingan usaha, di mana masyarakat itu yang mempunyai modal belum tentu bisa melakukan usaha itu dari awal hingga menghasilkan suatu input yang besar juga kepada si pengusaha tersebut. Kemudian yang ketiga ada kemitraan dengan usaha besar. Kemudian bab 5 itu berisi tentang penutup, berisi kesimpulan dan implikasi, di mana Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Provinsi ini menarik investasi karena lokasi yang strategis, sumber daya laut yang melimpah, dan dukungan kebijakan pemerintah yang mendukung kawasan perdagangan bebas. Namun juga memiliki beberapa tantangan, salah satunya itu infrastruktur serta sumber daya manusia yang belum berkualitas, terutama yang bekerja sebagai nelayan. Kemudian implikasi jika kebijakan yang dilakukan yaitu menyeluruh akan memiliki efek positif. Yang pertama penciptaan lapangan kerja baru, yang kedua peningkatan pendapatan nelayan dan pelaku usaha, dan ketiga peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera. Sebab itu berisi daftar pusaka, beberapa informasi yang saya ambil dari datanya ada dari website Provinsi Kepulauan Riau, kemudian ada dari BPS, salah satunya ada Provinsi Kepulauan Riau menurut angka, PDRB Kepri menurut pengeluaran, indikator ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, dan PDRB Kepri menurut lapangan usaha. Selain itu juga saya mengambil laporan perekonomian Kepri pada tahun 2023 menurut Bank Indonesia. Mungkin sampai sini saja dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.